S1 fisioterapi kami itu yang pertama kali di bawah perguruan tinggi negeri. Jadi kita ada penciri fisioterapi olahraga dan fisioterapi kepada disabilitas. Kece Radio, your easy listening station. Halo Kece People, kembali lagi dalam program Bincang UNESA bersama saya, Salsa Claudia. Hari ini, episode kita kali ini akan datang dari program studi fisioterapi. Nah, untuk kali ini kita akan ditemani oleh 3 narasumber. Yang pertama ada koor program studi S1 Fisioterapi Dr. Rizky Patrianevangga MOr. Dan yang ada di sebelahnya ada dari kerjasama program studi yakni Ibu Nur Lutfiatu Solika SPD MOr. Dan yang terakhir yang ada di ujung sana ada Ibu Tita Rahma Ayuning Tias Eskes FTRM Biomed. Luar biasa, selamat datang Bapak Ibu. Terima kasih. Masya Allah telah hadir di studio kita ini ya. Apakah ini pertama kali masuk ke Kece Bapak Ibu atau sebelumnya sudah pernah? Oh, saya pertama kali sih ya. Pertama Iya, kali. kayaknya pertama kali sih. Oh baik, jadi ini perjumpaan pertama dengan kece semuanya di sini. Luar biasa. Jadi Kece People, S1 Fisioterapi UNESA ini adalah program studi baru yang hadir di pertengahan 2024. Dalam langkah untuk UNESA semakin banyak varian program studi dari berbagai bidang. Jadi adanya program studi ini diharapkan nantinya dapat untuk memfasilitasi para generasi muda yang ada di Indonesia ini, terutama yang berminat dengan program studi fisioterapi. Baik Bapak Ibu, apa boleh dijelaskan kira-kira apa sih latar belakang dan tujuan dibukanya program studi ini di UNESA? Mungkin dari Bapak Koor tadi dulu. Ya. Jadi sama seperti nakes lain ya. Jadi Indonesia itu masih kekurangan nakes sebetulnya, termasuk dokter, termasuk fisioterapi. Yeah. Nah, fisioterapi itu kalau dibandingkan di Australia itu ada 10.000 orang itu untuk 16 fisioterapi. Gitu. Tapi kalau di Indonesia itu 10.000 sama bandingannya 0,5. Oh, jadi harus 20.000 orang baru satu fisioterapi. Jadi masih banyak banget kebutuhannya fisioterapi ini di Indonesia. Jadi itulah alasannya, salah satu alasan kenapa kami memilih untuk membuka program studi fisioterapi. Baik, berarti memang ini sebagai langkah agar sumber daya manusia yang ada di Indonesia sendiri tercukupi kebutuhannya ya. Betul. Baik, untuk ini saya memiliki fun fact bahwasanya S1 Fisioterapi yang ada di UNESA ini pertama di Jawa Timur ya Bapak Ibu. S1 di bawah PTN. Di bawah PTN. Ya, di bawah Pertama. perguruan tinggi Negeri, pertama ya. di Jawa Timur. Betul. Nah, kira-kira boleh diceritakan bagaimana sih ini kok bisa jadi yang pertama di Jawa Timur? Jadi sebetulnya awalnya itu Fakultas Kedokteran dulu berdiri. Iya, kan? berdiri. Habis itu Pak dari UNIF itu diminta untuk fakultas membuka prodi-prodi kesehatan yang lain yang mendukung, sebenarnya mendukung itu tidak hanya mendukung kesehatan secara umum, tapi karena kami pencirinya itu sport, jadi kami mendirikan beberapa prodi yang prodi tenaga kesehatan yang mendukung sport. Nah, salah satunya di fisioterapi ini, dan ternyata S1 fisioterapi kami itu yang pertama kali di bawah perguruan tinggi negeri. Luar Gitu. biasa. Baik, dokter, tadi kan udah dijelaskan ya apa sih tujuan berdirinya S1 Fisioterapi ini. Lanjut, kira-kira apa sih bedanya S1 Fisioterapi yang ada di UNESA ini dengan yang ada di kampus-kampus lain yang sudah berdiri sebelum-sebelumnya? Kira-kira akan dijawab oleh dokter atau dari ibu-ibu? Dari kurikulum. Oh boleh, silakan Ibu Tita. Yang membedakan kalau di fisioterapi UNESA ini pencirinya itu fisioterapi olahraga, Kak. Jadi kita ada penciri fisioterapi olahraga dan fisioterapi kepada disabilitas. Jadi itu yang membedakan. Tapi secara keseluruhan ilmu ke fisioterapinya sama. Baik, berarti ini selain untuk mencukupi kebutuhan yang ada di Indonesia, tapi S1 Fisioterapi ini juga sebagai langkah bahwasanya memang unggulannya UNESA ini ada di bidang olahraga. Jadi kita lebih support di sana ya, terutama untuk mungkin nantinya lulusan dari mahasiswa UNESA sendiri yang nantinya sudah lulus dan menjadi atlet telah
dibekali juga dengan lulusan fisioterapi yang nantinya akan bisa membantu teman-teman di sana. Oh ya, tadi juga disebutkan disabilitas ya, dokter dan Kak, yang dimana nantinya ini juga support salah satu program unggulan yang ada di UNESA, meliputi kayak seni, disabilitas, olahraga, dan pendidikan. Luar biasa. Lalu untuk masuk ke dalam program studi ini sendiri, Kak, kira-kira apa sih yang program jurusan sebelumnya yang sekiranya bisa masuk ke program studi ini? Apakah memang harus saintek ataukah sekarang sudah bisa lintas jurusan? Jadi sebetulnya untuk fisioterapi itu bisa, nggak harus saintek, jadi bisa semua jurusan itu bisa masuk gitu, nggak harus dari saintek. Jadi teman-teman yang dari SMA pokoknya yang setara, SMA, MA dan yang setara itu bisa masuk ke prodi kami. Jadi nggak harus, oh ini berarti fisioterapi harus IPA ya karena kesehatannya, enggak. Bisa, berarti bebas ya, terutama juga karena saat ini jalur masuk sendiri sudah dilebur ya antara saintek dan juga sosial humaniora. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya apakah mata kuliah unggulan dari program fisioterapi ini? Fisioterapi olahraga? Iya, fisioterapi olahraga. Itu mata kuliahnya fisioterapi olahraga semua yang jadi kita ada pencirinya untuk olahraga dan disabilitas. Jadi untuk mata kuliahnya sendiri itu selain di fisioterapi, tapi ada mata kuliah terkhususnya sendiri ya untuk disabilitas. Wah. Lalu untuk di program studi, apakah nantinya akan ada penjurusan ataukah mata kuliah dari semester 1 hingga semester akhir semuanya sama? Jadi sebetulnya kalau mata kuliah yang basicnya fisioterapi itu nanti secara umum memang sama. Nanti ada yang misalnya ada dari mahasiswa kami yang minat ingin masuk di sport, tapi yang able bodies yang tidak ada disabilitasnya boleh ambil manajemen olahraga, fisioterapi manajemen fisioterapi olahraga prestasi. Ada yang saya lebih pingin di disabilitas nih, gitu. Itu ada, kami juga ada memfasilitasi sama manajemen fisioterapi untuk disabilitas baik yang sport maupun yang bukan sport gitu. Yang sportnya juga ada yang rekreasi, yang sport entusias misalnya orang-orang yang bukan atlet sama yang prestasi yang atlet juga. Jadi bisa ke sana. Kalau misalnya memang pingin jadi fisioterapi yang biasanya pun juga nggak apa-apa, tapi kalau misalnya dibandingkan dengan fisioterapi yang lain tuh terutama terkait sportnya di kami itu lebih punya knowledge-nya itu lebih gitu. Knowledge-nya itu lebih. Baik, lalu untuk masuk ke dalam program studi ini apakah saat ini sudah tersedia dari SNBP, SNBT ataukah masih jalur mandiri? Untuk yang tahun ini yang baru masuk itu baru dibuka jalur mandiri. Tapi untuk tahun 2025 itu kita sudah SNBT, udah lengkap SNBP, jalur mandiri itu sudah lengkap. Sudah lengkap. Oh, jadi Kece People yang nantinya menonton video ini, berarti nanti di penerimaan tahun 2025 sudah tersedia di semua jalur. Jadi sudah sangat banyak opsi untuk masuk ke dalam S1 fisioterapi ini. Luar biasa. Untuk kuotanya bagaimana? Untuk kuotanya kita masih di 50 Kak. Jadi nanti pakai nilai raport, pakai nilai UTBK harus semaksimal mungkin biar bisa masuk ke fisioterapi UNESA. Karena kuota kami 50. Jadi memang untuk semua jalur diakumulasikan 50 totalnya. Baik. Untuk ini sendiri dalam masa studinya, kira-kira ditargetkan untuk 8 semester atau bagaimana? Ya normalnya memang 8 semester ya. Jadi ada 8 semester, tapi ada beberapa mahasiswa yang mungkin nantinya memenuhi kredit poinnya itu sebelum 8 semester juga bisa lulus. Juga bisa, berarti bisa untuk 7 semester ya 7 mungkin semester, hingga 8 semester. 7 sampai 8 semester. Oh baik, untuk jumlah SKS-nya sendiri bagaimana? Jumlah SKS-nya kalau full itu 148 SKS. 148 SKS. Jadi ini cukup standar ya, maksudnya dengan prodi-prodi lainnya sama untuk SKS yang harus dicapai. Baik, untuk metode perkuliahan sendiri, apakah nantinya di S1 fisioterapi ini akan dibekali dengan praktek-praktek juga atau bagaimana Dok dan Kak? Oke, kalau perkuliahannya kami di semester awal ini ada praktikum, ada teori seperti itu Pak, seperti biasa, tapi kita juga ada kokurikuler. Jadi nanti mahasiswa itu terjun ke lapangan, bisa ke klinik atau ke acara olahraga untuk jadi tim medis. Jadi kelebihannya di situ karena kita kan punya banyak event yang di UNESA ini. Jadi kita bisa membekali dari mahasiswa lebih awal untuk jadi tim medis seperti itu. Mohon maaf, kokurikuler adalah? Jadi itu kegiatan-kegiatan yang mendukung intrakurikulernya. Oh,
Oh, gitu. Jadi untuk pendalaman intrakurikuler itu kita mengadakan kegiatan kokurikuler. Gitu. Jadi sebagai kegiatan support yang dimana sudah mendapatkan teori lalu langsung diaplikasikan dalam praktek tersebut. Oh baik, jadi KC People mungkin yang di rumah ini ya Kak dan Dok belum tahu apa sih itu kokurikuler. Jadi kokurikuler adalah sebuah program yang nantinya mensupport praktek setelah mendapatkan teori dalam kelas begitu. Baik, untuk sistem perkuliahan di prodi ini sendiri, apakah semua mahasiswa telah dibekali ruang pembelajaran yang cukup untuk disediakan secara luring, ataukah juga ada kombinasi adanya daring dan juga luring? Ya memang kalau kuliahnya secara umum sama seperti prodi yang lain, jadi ada gabungan antara daring sama luring. Jadi ada beberapa mata kuliah kami yang daring, tapi juga ada beberapa mata kuliah kami yang luring, termasuk praktikum itu kan luring. Tapi ada beberapa mata kuliah yang memang disetting untuk daring supaya mahasiswa itu juga merasakan gimana kuliah daring itu seperti apa, karena ada beberapa momen di mana memang lebih baik daring dan ada beberapa momen yang lebih baik itu luring. Oh iya baik, saya juga sangat sepakat ya, dimana memang saat ini daring itu sebagai salah satu hal yang normal ya untuk di perkuliahan, terutama mahasiswa sendiri yang banyak kegiatan ya, terutama UNESA tadi yang juga disebutkan banyak kegiatan olahraga yang mungkin nantinya juga banyak membutuhkan mahasiswa fisioterapi. Jadi ini bukan menjadi penghalang bahwasanya kelas itu harus hadir gitu ya, tapi teman-teman mungkin nanti sambil ada kegiatan bisa juga melakukan perkuliahan secara daring dan berkegiatan yang kokurikuler tadi ya Kak. Baik, untuk jadwal perkuliahan apakah Senin sampai Jumat atau bagaimana? Senin sampai Jumat sih, full kita. Full ya, Senin sampai Jumat. Karena ya yang sudah dijelaskan sama Korprodi kalau misalkan ada daring dan luring. Tapi kita kalau misalkan praktek, untuk ke praktek laboratorium, kita mengusahakan untuk luring gitu. Mulai jamnya kira-kira jam 7 pagi itu udah ada kuliah sih. Jam 7 pagi sudah ada kuliah. Baik, berarti ini bukan hanya mahasiswa yang harus bangun pagi, tapi dosen-dosennya juga. Jam 7 pagi dosen juga sudah harus ada di kampus. Wah, luar biasa. Ngomong-ngomong tentang dosen, biasanya ini para calon mahasiswa itu pasti bertanya-tanya bagaimana sih dosen-dosen yang nantinya akan menjadi calon dosen mereka. Nah, bagaimana? Karena seperti yang saya lihat yang saat ini hadir masih muda-muda semua. Bagaimana? Sampai tadi ada request teman-teman, mending dipanggil Kak aja gitu karena masih muda-muda semua. Bagaimana? Jadi sebetulnya salah satu daya tarik di kami itu dosennya itu tidak hanya dari satu disiplin ilmu, jadi tidak hanya dari fisioterapi, tapi juga dari kedokteran juga ada. Terus habis itu dari yang sport murni, yang Budita ini dari fisioterapi murni. Terus ada yang dari basic science, jadi seperti biokimia, farmakologi itu juga masuk. Jadi memang di prodi kami itu untuk permata kuliahnya itu memang diampu oleh yang ahlinya gitu. Jadi misalnya membahas tentang sport, nanti kami yang ngajar ahlinya. Nanti kalau yang fisioterapi ya dari teman-teman fisioterapi. Kalau yang basic science, yang biologi gitu-gitu, nanti kami hadirkan yang dosennya memang ahli di situ. Oh baik bisa dipahami, karena memang fisioterapi ini kan tadi selain mempelajari fisioterapinya sendiri juga ada tentang disabilitas ada tentang biologi, lalu ada tentang olahraga juga. Jadi di program studi yang ada di UNESA ini sudah disupport dengan dosen-dosen yang memang sudah memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing ya. Yang dari olahraga untuk mata kuliah olahraga, yang untuk disabilitas dengan disabilitas, lalu biologi yang berhubungan dengan biologi. Jadi semuanya sudah sangat disupport dengan tenaga pendidik yang sudah terjamin ya. Baik Kak dan Dok, kira-kira apa sih fasilitas yang disediakan di fisioterapi ini untuk mahasiswa? Karena saya tadi terdengar praktek gitu. Silakan. Kalau fasilitas tuh kami lengkap ya Kak, jadi kami punya 10 lab, kemudian ada ruang kelas juga di lantai 8. Kalau labnya ini kami ada di 3 gedung, jadi per gedung ini spesialis, misal gedung ini untuk disabilitas, jadi memang gedungnya ini untuk di ULABK, kemudian ada gedung yang untuk sport science, itu khusus untuk fisioterapi olahraga, kemudian yang lain ada di FK. Jadi kami punya 10 lab, semuanya ini pakai alat-alat yang baru. Wah, luar biasa. Dan tadi kan kuota mahasiswanya sendiri kan masih 50 ya, tapi sudah disediakan 10 lab. Ya, berarti ini sudah
tidak ada yang namanya war lab lagi atau nggak kedapetan lab gitu ya. Semuanya sudah disupport dan sangat tercukupi kebutuhan untuk mahasiswa ini sendiri. Baik, lalu dalam segi komunitas, apakah saat ini fisioterapi sudah terdapat komunitas-komunitas di dalam prodi untuk mahasiswa ataukah masih dalam proses akan ada begitu Kak dan Dok? Kalau untuk di dalam negeri kita sudah ada beberapa kayak kokurikuler itu juga sudah ada. Terus habisnya itu ada perusahaan multinasional, terus ada komunitas olahraga. Ya itu kita sudah bergabung di komunitas olahraga. Kemudian ada ikatan fisioterapinya sendiri juga. Oh, ada ikatan fisioterapinya betul, juga. Ada juga. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan internasional beberapa instansi dan akan menambah inisiasi ke luar negeri juga. Wah, luar biasa. Wah, jadinya ini nanti mahasiswa fisioterapi yang baru bergabung juga nggak perlu khawatir ya. Biasanya kan ada kekhawatiran ya, waduh program studi baru gimana kerjasamanya di luar. Tapi sekarang sudah terus dijalinkan ya, baik dalam negeri dan juga luar negeri. Wah, ini kan juga termasuk daya tarik. Nah, tadi karena tenaga pendidiknya sendiri kan dari berbagai macam program studi. Nah, kira-kira nantinya sendiri mahasiswa ya Pak, kalau mahasiswa dari fisioterapi nantinya itu lulus akan mendapatkan gelar apa sih gitu? STT. Kalau gelarnya STT-kes Kak, jadi sarjana kesehatan. Nanti kan adik-adik ini akan lanjut ke profesi. Nanti kalau di profesi gelarnya lulusan jadi fisioterapis atau disingkat FTR. Eskes FTR. Eskes FTR, wah luar biasa. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan dalam Bincang Unesa dengan fisioterapi kali ini, kira-kira nantinya Kece People atau calon mahasiswa yang tertarik dengan fisioterapi bisa mengakses informasi di mana? Iya, jadi kalau informasi kami ada di website, ada di sosial media kita di Instagram, ada di mana? TikTok juga ada. Itu bisa diakses di situ. Dan kami selalu update beritanya. Maksudnya kegiatan-kegiatan fakultas tuh, prodi itu ada apa aja sih di situ-situ, itu kami lengkap dan kami selalu update di situ. Closing statement untuk Kece People yang ada di rumah agar bisa ayo nih masuk ke S1 fisioterapi, bisa urut dari dokter nanti Kak dan Kak. Oke. Ya. Jadi gini, mungkin banyak masyarakat yang menganggap bahwa fisioterapi itu seperti tukang pijat, cuma bisa mijat ya, tapi sebenarnya enggak. Kami masih banyak kompetensi-kompetensi kami yang sebenarnya menarik ya. Tidak hanya itu, bahkan kami conditioning untuk olahraga itu juga kami ada di situ, walaupun nanti bekerja sama dengan teman-teman dari sport science, tapi kami juga ada sebetulnya kompetensi di situ. Jadi jangan berpikir fisioterapi hanya pijat, enggak. Tapi masih banyak kompetensi yang lain. Jadi kalau mau tahu mending gabung aja langsung. Gabung aja langsung. Baik, kalau dari Kak Nur? Kalau dari saya, fisioterapi kita tidak hanya belajar tentang teori, tapi kalau kalian ingin belajar praktek dan terjun ke lapangan, pengalaman banyak, kita gabunglah kepada Fisioterapi Unesa. Wah, luar biasa. Dan Kak Tita? Adik-adik mungkin teman-teman ada yang mungkin nggak suka olahraga, tapi dari tadi mendengar kata-kata olahraga, tenang aja, fisioterapi itu sangat luas. Jadi ada dari bayi itu udah kita tangani fisioterapi yang ada keterbelakangan atau ada keterlambatan perkembangan, itu juga fisioterapi tangani. Jadi bisa dari anak-anak sampai ke lansia gitu. Jadi tenang aja, demand-nya luas sekali, permintaan fisioterapi ke kami itu banyak sekali Kak. Jadi peluang pekerjaannya sangat luas. Jadi silakan join ke S1 Fisioterapi Unesa. Baik, luar biasa. Nah, terakhir jargon. Jargon yang sudah disiapkan tadi, saya juga sudah siap untuk jargon. Baik, bagaimana langsung saja ya saya pimpin ya. Boleh. Boleh. Jadi nanti setelah jargon fisioterapi kita lanjutkan dengan jargon Unesa. Baik, Fisioterapi Unesa bergerak meyakinkan. Universitas Negeri Surabaya, satu langkah di depan. Baik. Luar biasa, terima kasih banyak Dr. Rizky, Kak Nur dan juga Kak Tita telah hadir di Bincang Unesa episode fisioterapi kali ini. Dan terima kasih telah berkenan hadir. Dan Kece People, saya Salsa Claudia sebagai host dari Bincang Unesa kali ini pamit undur diri dan sampai jumpa.